Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Wah, semangat sekali ya. Sepertinya baik, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, ada baiknya ketua kelas memimpin doa. Silahkan dipimpin doa, Roni. Terima kasih, Roni. Baik, apakah ada yang ingat? Tidak, kita akan belajar apa hari ini anak-anak? Bu, kita akan belajar tentang praktikum reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, Bu. Iya benar, lebih tepatnya kita akan belajar tentang termokimia ya, terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi. Nah, minggu lalu Ibu sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian sudah ditugaskan untuk membawa alat serta bahan pada praktikum hari ini. Jadi apakah sudah disiapkan anak-anak? Udah, Bu, udah disiapkan semuanya. Baik, sebelum praktikum, Ibu ingin tahu apakah kalian masih ingat apa itu perubahan entalpi reaksi? Saya, Bu, perubahan entalpi reaksi adalah perubahan kalor pada tekanan tetap. Iya benar. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Eli? Saya, Bu, yaitu entalpi reaksi adalah perubahan kalor pada tekanan tetap. Entalpi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Bagus, Elga. Nah, apakah ada yang tahu nih entalpi itu dapat diukur atau tidak ya anak-anak? Entalpi tidak dapat diukur, Bu, namun perubahan entalpi yang menyertai suatu proses dapat ditentukan. Nah, jadi kalian sudah paham kan ya terkait perubahan entalpi reaksi? Insya Allah sudah, Bu. Baiklah, jadi berdasarkan pertukaran kalor, reaksi kimia itu dibedakan menjadi dua. Coba, siapa yang berani menyebutkan reaksi apa saja itu? Saya, Bu, yaitu berdasarkan pertukaran kalor reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bagus, Edo. Nah, apakah ada yang tahu nih, apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Belum tahu, Bu. Oke, untuk menjawab ketidaktahuan kalian, coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama itu ada api unggun dan gambar kedua itu ada air es yang kita letakkan di gelas. Coba kalian perhatikan gambar api unggunnya dulu. Ketika kalian di depan api unggun, apa yang kalian rasakan saat di depan api unggun? Pasti kita akan merasa panas, Bu, saat duduk di depan api unggun. Iya, benar ya. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu, karena kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi api unggun termasuk reaksi eksoterm. Baik. Lalu bagaimana nih untuk gambar esnya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu, gelasnya itu dingin karena terjadi penyerapan kalor dari lingkungan menuju sistem. Iya, benar ya. Jadi air es itu termasuk reaksi apa? Reaksi endoterm, Bu, karena suhu lingkungan menjadi rendah yang menandakan terserapnya kalor dari lingkungan ke sistem. Bagus. Apakah ada yang ingin menjelaskan secara ulang terkait reaksi eksoterm dan endoterm? Saya, Bu. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi yang dapat menghasilkan kalor karena adanya perpindahan kalor atau panas dari sistem ke lingkungan yang mengakibatkan lingkungan jadi lebih panas. Sedangkan reaksi eksoterm adalah sebuah reaksi di mana kalor yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Karena reaksi eksoterm menyerap energi, maka dapat menyebabkan energi dari sistem semakin bertambah.
Oleh karena itu, entalpinya juga bertambah sehingga bernilai positif. Bagus sekali Lutfi. Sepertinya sudah paham ya terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Alhamdulillah, insya Allah sudah Bu. Baiklah, untuk memperkuat pemahaman kalian, kita akan melakukan beberapa percobaan nih. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan ya, dan siapkan alat serta bahan yang akan kita gunakan. Kemudian, Ibu akan membagikan lembar kerja praktikum, di mana di dalamnya itu ada prosedur-prosedur praktikumnya. Pada percobaan pertama, kita akan melarutkan serbuk pereda panas dalam ke dalam gelas, lalu ditambahkan dengan air dan diaduk. Setelah itu, kalian coba pegang gelasnya dan rasakan apa yang kalian rasakan saat memegang gelas tersebut. Lalu, untuk percobaan kedua, itu sama saja prosedurnya pada seperti percobaan pertama, hanya dibedakan bahannya, di mana bahannya itu digantikan dengan serbuk deterjen. Lalu, adapun langkahnya itu kita memasukkan serbuk deterjen tersebut ke dalam gelas, lalu ditambahkan dengan air dan diaduk. Setelah itu, rasakan pada permukaan gelas apakah itu terasa panas atau terasa dingin. Lalu, untuk percobaan ketiga, kita itu mengamati dari video yang Ibu ambil dari YouTube, karena kita tidak memiliki termometer kan di sekolah kita. Adapun rincian percobaan dari video tersebut itu kita memasukkan air ke dalam gelas, lalu suhunya diukur. Setelah itu ditambahkan dengan deterjen bubuk kapur. Setelah itu diaduk dan diukur suhu akhirnya. Setelah kalian melakukan 3 percobaan tersebut, isilah tabel hasil pengamatan yang Ibu sediakan dan kalian diskusikan 4 soal tersebut ya. Nah, gimana nih anak-anak? Apakah seru kan materi kita hari ini? Seru banget, Bu. Baiklah, setelah kalian menjawab soal pada praktikum, siapa yang ingin menjawab apa saja sistem dan apa saja lingkungan pada percobaan tersebut? Izin menjawab, Bu. Yang termasuk dalam sistem yaitu larutan pereda panas dalam.
larutan deterjen, larutan kapur, Bu. Sedangkan yang termasuk lingkungan yaitu gelasnya, Bu. Iya, benar ya jawabannya. Yang menjadi sistemnya itu larutan pereda panas dalam, larutan deterjen, dan larutan kapur. Ada yang tahu nggak kenapa ketiga larutan tersebut diklasifikasikan menjadi sistemnya, bukan lingkungannya? Itu karena ketiga larutan tersebut yang menjadi pusat perhatian kita, dan gelasnya itu merupakan wadah untuk menampung ketiga larutan tersebut. Bagus, Alfi. Lalu dari percobaan tersebut, mana saja yang termasuk reaksi eksoterm dan mana saja yang termasuk reaksi endoterm? Ada yang bisa menjawab? Tentang itu, jadi yang termasuk reaksi eksoterm yaitu pada larutan pereda panas dalam terjadi karena suhu pada lingkungan mengalami penurunan, di mana kalor pada lingkungan diserap oleh sistem. Pada saat deterjen dilarutkan dengan air, terjadi reaksi eksoterm karena suhu pada lingkungan mengalami kenaikan, di mana kalor dari sistem dilepaskan ke lingkungan. Pada larutan kapur merupakan reaksi eksoterm, di mana pada reaksi tersebut menghasilkan panas yang mengakibatkan kenaikan suhu dari 31 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Iya, benar ya jawabannya. Nah, sekarang perhatikan nih gambar berikut. Ayo, ada yang mau mencoba menjawab atau menjelaskan dari kedua gambar ini? Saya, Bu. Pada gambar A merupakan reaksi eksoterm karena reaksi yang melepas kalor, sedangkan gambar B merupakan reaksi endoterm karena reaksi yang menyerap kalor. Iya, bagus. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rara? Izin menambahkan, Bu, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Kalor dibebaskan dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalor diserap dari sistem ke lingkungan. Wah, kalian semangat sekali ya, jawabannya juga benar. Nah, jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor, sedangkan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor. Kalau kalian sudah paham terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, coba perhatikan diagram tingkat energi berikut. Siapa yang mau mengidentifikasi apa saja yang ada pada diagram tersebut? Saya, Bu. Pada gambar tersebut terdapat sumbu Y yang menunjukkan besar energinya, sedangkan sumbu X menunjukkan arah reaksi dan reaksi. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm karena harga produk lebih kecil dari harga reaktan, sehingga delta H bernilai negatif. Bagus. Sekarang coba nih gambarkan diagram tingkat energi dari percobaan yang telah kita lakukan. Ibu minta pada percobaan ketiga deh, larutan kapur. Hayo, siapa yang mau menggambarkan diagram tingkat energinya? Saya, Bu. Ini, Bu, gambar diagram tingkat energi dari saya. Pada diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa pada reaksi tersebut timbul panas, yang menandakan reaksi tersebut melepaskan kalor, dan diagram tingkat energi ini merupakan reaksi eksoterm, di mana kalor hasil reaksi lebih rendah dari pereaksinya, sedangkan kalor reaktan lebih tinggi sehingga perubahan energinya berharga negatif. Iya, tepat sekali jawabannya. Nah, sekarang siapa nih yang berani menyimpulkan pelajaran hari ini, materi pada hari ini? Saya, Bu. Jadi, reaksi eksoterm adalah reaksi pembebasan kalor dengan entalpi produk kurang. Iya, tepat sekali ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm itu reaksi pelepasan kalor dengan delta H yang bernilai negatif. Lalu reaksi endoterm itu reaksi penyerapan kalor dengan delta H yang bernilai positif. Lalu bagaimana, apakah sudah paham anak-anak?
Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi. Semoga mudah diingat dan dipahami ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.